Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas mengenai manajemen total nitrogen pada aquaculture. Sebagaimana kita ketahui bahwa budidaya perikanan atau aquaculture menghasilkan limbah yang berupa nitrogen, baik itu amoniak, nitrit, maupun nitrat. Untuk mengendalikan total nitrogen sebagai hasil buangan metabolit dari budidaya perikanan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu melalui jalur oksidasi, yang biasa kita sebut sebagai proses nitrifikasi dan nitrafikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Salah satu syarat agar berlangsungnya jalur oksidasi ini harus dipastikan bahwa rasio karbon per nitrogen itu rendah, karena bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter hanya bisa bekerja dengan efektif ketika rasio CN rendah. Cara kedua yaitu dengan meningkatkan rasio karbon per nitrogen atau dengan menambahkan karbon. Sumber karbon yang dimaksud bisa berasal dari karbohidrat, dari glukosa, ataupun dari molase. Rasio karbon per nitrogen yang tinggi akan dimanfaatkan oleh bakteri heterotrof sebagai sumber makanannya. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya. Bakteri heterotrof ada dua jenis, yaitu bakteri chemoheterotrof dan bakteri fotoheterotrof. Keduanya memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya. Bakteri fotoheterotrof memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi, sedangkan bakteri chemoheterotrof memanfaatkan hasil reaksi kimia sebagai sumber energi. Berikut adalah hasil penelitian Yoram Avni-Melek yang berjudul Carbon per Nitrogen Ratio as a Control Element in Aquaculture System yang dipublish pada jurnal Aquaculture pada tahun 1999. Menurut Yoram, bakteri lebih banyak memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber karbon dibandingkan dengan nitrogen. Namun, bakteri pun memerlukan nitrogen sebagai sumber protein. Akan tetapi, nitrogen ini tidak akan dimanfaatkan oleh bakteri ketika kandungan karbonnya tidak mencukupi. Hasil penelitian Yoram menunjukkan bahwa sistem budidaya yang ditambahkan dengan sugar atau gula dan sistem budidaya yang ditambahkan cassava atau tepung singkong memiliki kemampuan menurunkan total amonia nitrogen lebih tinggi dalam waktu 80-100 jam. Nasir Hussein dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan berjudul Perbandingan Karbon dan Nitrogen pada Sistem Bioflok terhadap Pertumbuhan Nila Merah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media budidaya dengan rasio karbon per nitrogen yang tinggi mampu menurunkan konsentrasi amoniak secara signifikan dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan rasio karbon per nitrogen ini juga sangat berpengaruh terhadap survival rate dan pertumbuhan. Kandungan rasio karbon per nitrogen yang paling efektif untuk meningkatkan survival rate dan pertumbuhan adalah rasio C/N 15. Pada dasarnya, rasio karbon per nitrogen yang tinggi bisa menurunkan kadar amoniak, nitrit, dan nitrat di dalam perairan, sehingga kondisi lingkungan perairan menjadi sangat baik untuk ikan. Kondisi lingkungan yang optimal bisa meningkatkan efisiensi ikan dalam memanfaatkan energi dari pakan, sehingga ikan lebih banyak mengoptimalkan energi dan pakan yang ada untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Prosedur penambahan karbon pada perairan bisa dilakukan dengan 5 tahap. Yang pertama, ukur konsentrasi N total pada perairan yang bisa dilaksanakan di lab. Kedua, ukur konsentrasi karbon pada perairan, juga harus dilakukan uji lab. Kemudian yang ketiga,
hasil dari poin 1 dan 2 bisa menghitung rasio karbon per nitrogen awal. Yang keempat, hitung kebutuhan karbon tergantung dari persentase karbon pada sumber. Dan yang terakhir, hitunglah kebutuhan bahan untuk memenuhi kebutuhan karbon. Sebagai contoh, kita akan menggunakan sumber karbon yang berasal dari tetes tebu dan bit molase. Baik tetes tebu maupun bit molase memiliki kandungan karbon dengan kisaran 28-30%. Diketahui, konsentrasi nitrogen pada air adalah 5 mg per liter. Konsentrasi karbon air 1 mg per liter. Sehingga C per N rasionya adalah 1:5. C per N rasio yang diharapkan adalah 15:1. Sehingga kebutuhan C atau kekurangan C adalah 5 kali 15 atau 75 mg per liter. Tahap kedua yaitu menghitung kebutuhan karbon pada volume air 5.000 liter, yaitu 75 dikali 5.000 liter, sehingga kebutuhan karbon dalam 5.000 liter air adalah 375 gram. Tahap ketiga adalah menghitung kebutuhan molase. Kandungan karbon di dalam molase adalah 30%, sehingga kebutuhan molase 375 gram dibagi 30%, sehingga kebutuhan molase sebagai sumber karbon adalah 1,25 kg untuk volume air 5.000 liter. Silakan kerjakan tugas ini sebagai latihan dalam menghitung kebutuhan karbon. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.